La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين ولو كره المشركين ولو كره المنافقين. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi qad an'amana ni'matan kamilatan syamilah wa la'allana an yaj'ala Allah min ibadihi at-taqwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepat pada hari 10 Zulhijjah, kita melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama. Sebagai tanda rasa syukur kita di penghujung akhir tahun ini, kita masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan. Kita menunjukkan rasa keprihatinan kita, bahkan rasa cemburu baik kita kepada mereka saudara-saudara kita yang telah selesai melaksanakan wukuf di padang Arafah. Tentunya mereka sebentar lagi akan mendapat haji.
Nah insya Allah dengan rasa syukur kita ini, kita melaksanakan sholat Id ini, kita juga akan mendapatkan semisal mereka, mendapatkan nilai haji yang mabrur, sa'i mazkur, umroh maqbulah. Salam beri salam marilah sama-sama kita teruskan kepada beliau junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri teladan bagi seluruh kalangan umat, bagi seluruh pengisi alam jalan raya ini, mulai daripada ufuk timur sampai ufuk barat. Beliau dilahirkan bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin saja, tetapi sesuai dengan jaminan Allah, rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Saya berwasiat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari hadirin, marilah kita meningkatkan takwa dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal dunia wal akhirah hanyalah lewat jalan tengah ini. Jangan jalan kanan atau jangan jalan kiri, tetapi jalan tengah mempunyai sifat takwa yang lurus ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memilih jalan tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita terpeleset ke sebelah kanan, belum jatuh saudara-saudaraku ke neraka, tapi pada tangan orang-orang yang berpahamkan qadariyah masih ada pertimbangan. Jika kita terpeleset ke sebelah kiri, belum sampai ke neraka, karena kita jatuh pada tangan sebelah kiri atau jalan kiri, yaitu paham Jabariyah, masih ada perhitungan buat kita. Tapi kalau ada di posisi kanan dan kiri tadi, tidak ada lagi yang menggandengmu dan membantingimu. Jika Anda salah, maka terpeleset langsunglah menuju pintu neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, sejarah yang tidak pantas kita lupakan, karena Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, faqussusil qasasa la'allakum tatafakkarun. Ceritakanlah kisah dan riwayat itu Muhammad, supaya kalian berpikir, supaya umatmu bisa mengambil metode, mengambil tata cara, bahkan kiasan dari sejarah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada bulan Zulhijjah, apa yang terjadi yang momen yang luar biasa tadinya pada bulan yang sangat mulia ini. Sang nenek Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikatakan Ibrahim nenek Nabi? Karena tidak ada lagi keturunan Ibrahim yang aturan menjadi cucu dia, yang menempati Rasul dan Nabi sesuai dengan doa yang ia panjatkan kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang diminta Ibrahim kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada aku dua anak yang menjadi penyejuk mata, ya Allah, bahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Terijabah, siapa dua anak penyejuk mata yang baik, akhlak budi pekertinya, dan bisa menjadi imam pemimpin yang Rasul, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Inilah putra beliau. Tapi yang menjadi wa min zurriyatina, daripada keturunan yang cucu-cucu Nabi Ibrahim, tidak ada yang menjadi Nabi dan Rasul selain inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Ibrahim menempati nenek Nabi kita. Kita tidak boleh melupakannya tatkala kita bersolawat. Besar pahalanya solawat Ibrahimiyah yang memakai kalimat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Hadirin, Ibrahim ini kawin berumah tangga dengan ibunda atau nenehanda kita Siti Sarah. Luar biasa cantiknya. Dia adalah bunga-bunga desa yang terkenal saat itu. Namun rupanya sekian lama mereka membina rumah tangga puluhan tahun, tapi belum dianugerahi dengan seorang anak. Sehingga keaturan di rumah tangga itu kurang wujudnya didapatkan 100%. Kalau Ibrahim dia bisa bertawakal kepada Allah,
dia pasrah diri, tapi nenek hantar kita ibunda Sarah. Dia sudah merasa berdosa, karena aku habislah keturunan suamiku ini, karena aku patahlah, ya tidak lagi berkelanjutan keturunan suamiku ini. Itu yang selalu mengganggu dan menghantui pikiran ibunda kita Sarah. Sehingga pada satu saat dia berterus terang, wahai suamiku Ibrahim, ada apa istriku? Kawinlah, meninggallah satu lagi, carilah kawanku. Kalian perempuan ini mulai itu memutuskan, tapi mudah-mudah mengingkari kata Ibrahim. Tidak apa, ini tulus. Jangan karena aku keturunanmu punah, jangan karena aku keturunanmu yang patah begitu saja hilang sirna. Kalau begitu saya serahkan kepadamu. Kaulah yang mencari kawanmu, kaulah yang mencari adik temanmu, kata Nabi Ibrahim. Nyatanya Sarah berpikir dan meminta petunjuk. Apa lagi? Kenapa jauh-jauh? Nanti sampingmu sudah ada adikmu, yaitu Siti Hajar. Siapa Siti Hajar ini? Suatu hadiah hamba sahaya ataupun di bahasanya yang dikasih seorang raja penguasa saat itu kepada Ibrahim. Kenapa dia masih pembantu? Karena mereka serombongan dengan Ibrahim satu saat dihadap penyamun dan perampok. Karena karisma yang luar biasa mukjizat Nabi Ibrahim, dia menjerkah perampok ini dengan suara yang keras, membuat yang perampok ini ketakutan. Inilah yang distilahkan dengan songak wabiyah, istilah orang Mandailing, orang dulu-dulunya. Karena hebatnya luar biasa yang melebihan Ibrahim, sehingga perampok itu semua lumpuh total. Tidak ada lagi yang bisa menjadikan sesuatu yang meresahkan bagi rombongan mereka. Karena amannya, karena situasi itu menjadi selamat, saking rasa syukurnya oleh sang raja yang kebetulan dia serombongan. Dia memanggil di antara rombongan ini, siapa tadi yang menyelamatkan kita? Siapa tadi dia mempunyai karisma yang luar biasa? Semua orang menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ringkas cerita sampai di hadapan sang raja, karena cantiknya ibunda Sarah ini tidak berkedip, tidak berkedip mata sang raja melihat dan menoleh memandang ibunda kita Sarah. Sehingga Ibrahim pura-pura patuh, katanya. Raja itu adalah orang yang pintar, dia tahu dan sadar bahwa dia telah ditipu secara tak langsung oleh Ibrahim. Mengindahkan situasi pandainya sang raja ini, maka dia menyapa, siapakah wanita yang bersamamu ini? Apakah ini siapa saudarimu? Kata sang raja, bukan saudariku raja, tapi inilah menantumu, inilah parumainmu, kata Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dengan penuh rasa malu, tapi menutupi rasa malu itu, sehingga raja itu menjadikan suasana itu lebih bagus dan lebih dekat dan lebih akrab. Kalau begitu, tidak saya izinkan menantu saya ini dia bersentuhan dengan tanah. Tidak saya bolehkan tangannya menjadi kasar. Tidak saya bolehkan kakinya ini nantinya akan mengeras. Saya berikanlah hadiah untuk hamba sahaya buat membantu Siti Sarah. Inilah Siti Hajar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Inilah yang dikatakan Tuhan tadi. Kenapa jauh-jauh lagi sudah ada yang kau anggap adikmu, jadikanlah dia adik selamanya. Ringkas cerita dia sampaikan kepada Ibrahim, tidak ada lagi keraguan, semua telah pada setuju. Sehingga ringkas ceritanya dinikahi Ibrahim dan ibunda kita Siti Sarah. Ibarat sawah, nyatanya Siti Sarah ini adalah yang subur luar biasa. Benih-benih yang ditanam tidak ada yang menghilang, semua tumbuh dalam waktu yang seketika. Berubahlah ibunda kita Hajar, kandungannya telah berisikan salun sang bayi Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berbeda tidak sama lagi posisi Sarah dan Hajar adalah telah berubah badannya, dia telah mengasuh dan mengandung Ismail. Hal inilah yang membuat cemburu Siti Sarah, sehingga seperti sejarah yang kita kenal, dia mengusahakan siang malam, dia tidak tidurnya untuk membuat cacat ibunda kita Hajar.
sampai-sampai dia memangkas rambutnya tengah malam, ya, dan juga sampai-sampai dia menusuk telinganya, kupingnya, yang menjadi sejarah membuat para perempuan beranting-anting, ya. Nah, inilah kejadian yang dikatakan kecemburuan oleh ibunda kita Sarah. Akhirnya Sarah takut kalau dia nantinya salah, ya, menggunakan tangannya untuk menyampaikan hasrat dendamnya dan kecemburuannya kepada Hajar, sehingga dia meminta agar Hajar diasingkan di antara Makkah dan Madinah dan dibunuh pasir Sahara sana, saudara-saudara. Ibrahim menuruti permintaan Sarah supaya tidak terjadi kecelakaan. Inilah yang perjuangan Siti Hajar. Dia diasingkan di gubuk yang kecil yang di antara Makkah dan Madinah sampai dia melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Dia melahirkan seorang diri tanpa ada yang membantu. Ibu-ibu semua sudah mengatakan dia tidak ada perjuangan pada istri yang lebih berat selain melahirkan seorang anak. Disitulah dia melahirkan Ismail. Air tidak ada, yang satu tetes pun. Bagaimana dia mensucikan anakku, bagaimana memandikannya, dan memandanglah, ya, ibunda kita Sarah ke ujung sofa. Dia tengok seorang ada di situ gelombang air yang sedang mengalir. Akhirnya dia kejar sampai di sofa, nyatanya air itu tidak ada. Dia berdiam ke belakang, di bawah nampak juga ada di situ gumpalan air, membuat dia pergi balik berlari-lari kecil mengejar air ini sampai 7 kali. Inilah menjadi syariat haji, menjadi rukun haji dan umrah, dilaksanakan sa'i berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah yang berukuran kira-kira 900 meter, ya, kali 7 berarti 2 kilo 100 meter. Pekerjaan berlari-lari dikala kita melaksanakan haji dan umrah, subhanallah. Lantas Allah memerintahkan Jibril, ya, ayo Jibril, kasihlah kepada mereka air yang membawa rahmat bukan hanya kepada Ismail tapi kepada anak cucunya Ibrahim. Karena Ismail ini diputus adalah buat rahmat, buat membawa keselamatan pada cucu-cucunya Ibrahim, bukan pada zamannya saja. Sehingga Jibril yang menancapkan sayapnya ke bekas teriak-teriakan Ismail waktu dia menangis. Dari situlah keluar air yang luar biasa jernihnya, menjadi obat apa saja yang kita niatkan, ya, akan terijabah dan makbul, subhanallah. Karena air itu telah keluar memancar sekayanya air mancur, air girangnya ibunda kita Hajar. Dia jadikanlah, ya, pendingin air ini supaya dia seperti kolam, dan dia sambil mengucap mengatakan zambi berkumpullah, sehingga dikatakanlah air itu menjadi air Zam-Zam, air yang dikumpul atau yang, ya, digenangi dengan dinding-dinding yang seperti kolam tadinya, sehingga dia menjadi sumur pada saat ini, saudara-saudara. Kalau ada rezeki kita atau kalau ada kesempatan kita bisa membelinya di pasar air Zam-Zam, itu, ya, sangat disunnahkan. Kalau terbagi jangan hanya waktu kita ke Mekah minum air Zam-Zam. Ada kemudian yang keluar di pasar, jadi karena itu obat. Rasulullah menjamin apa katanya? Az-Zam-Zam lima suribalah. Zam-Zam itu menjadi apa yang diminum seseorang dengan niat apa, maka itulah fungsi Zam-Zam. Kalau niatkan untuk yang menjadi obat, maka dia menjadi obat. Kalau niatkan untuk mencerdaskan anak-anak kita yang agak lemah, yang agak pikirannya insya Allah menjadi cerdas. Kalau niatkan supaya mempunyai keturunan apa saja sesuai dengan niat kita yang baik, maka ia menjadi rahmat kepada kita. Itulah syariat haji. Wahai istriku Sarah, telah lahir anak pula, ya, pada Siti Hajar. Kau izinkan aku pergi menjenguknya, kata Ibrahim. Saya izinkan suamimu, tapi saya izinkan kau turun dari ontamu. Luar biasa kecemburuan Sarah, ya. Boleh pergi, tapi tidak boleh turun dari onta.
Ringkas ceritanya, berangkatlah Ibrahim. Assalamualaikum ya zaujati Hajar. Berkemuliaan ibinana yang sudah lahir anak kita. Ya suamiku datanglah, timanglah anak ini. Maaf ya istriku, kakakku tidak mengizinkanku turun dari kota ini. Oh ya Pak, apa-apa, saya maklum ya, kata Siti Hajar. Bayangkan saudara-saudara, hebatnya ya rintangan kalau kita memadu di antara istri seperti yang dialami oleh yang ayahanda kita Ibrahim alaihissalam. Sehingga inilah membuat Ibrahim tidak merasa tenang, sehingga dia menangis. Dia meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah keturunan dari istri-istriku itu ya Allah, menjadi menjadi penyejuk mata, menjadi pelengkap hidup, bahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bukan hanya dari Hajar saja, berikanlah dari istriku Siti Zarah ya Allah. Kira-kira sudah hampir usia Siti Zarah saat itu 60 tahun. Namun setelah dibangunkan oleh Ibrahim, sehingga berubah pula yang tumbuh daripada ibunda kita Zarah. Zarah, kau siap-siap telah datang, petunjuk bahwa kau juga akan mengandung seperti Hajar. Ketika itu terjadi, saya ingat tua sudah mirip muda, apa yang akan mungkin pada kekuasaannya Allah. Nyatanya di ceritanya mengandunglah Sarah, baru hilang kecemburuannya, sehingga dia sendiri yang meminta agar Hajar dijemput dari perbatasan Makkah dan Madinah tadi, sehingga mereka sekeluarga. Ringkas ceritanya, setelah lahir Nabi Ishak daripada kandungan ibunda kita Zarah, maka datanglah perintah Tuhan lewat mimpi. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya, wahai anak hauluan, wahai anak yang kusayang, inni ra'aitu anni adba'uka fil manam. Bahwa kau akan saya sembelih sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah Ibrahim bangun, dia ceritakan kepada keluarganya, bagaimana Ibrahim, bagaimana Nabi Ismail, apa pendapatmu? Kul maza taro, apa jawab Ismail? Ya abatim al-lima tu'tan satididuni insyaallah ta'ala minas sabirin. Kalau sudah itu perintah berarti wajib dilaksanakan. Jangan kau jadikan aku menjadi pikiran Tuhanmu ayahanda. Saya akan menjadi orang sabar insya Allah. Bagaimana wajah Siti Zarah menatap kakaknya Zarah yang baru melahirkan seorang anak. Nyatanya Hajar dia sewaktu begitu hebatnya cintanya kepada anak ini, istilah rahmat ini tawab parmahan aliran kalau bagian berdiri pemerintah ansuri boyo disebeli. Tentunya tidak bisa dielakkan dalam pandangan ibunda kita. Hajar itu pasti melihat kelingnya mukanya Zarah mengatakan, rasakan, itulah akibatnya diajak oleh setan saudara-saudara. Namun itu tidak dinampakkan Siti Hajar, kesabarannya sama dengan anaknya. Tingkatnya berangkatlah mereka menuju gunung supaya tidak ada orang yang melihat pilihan-pilihan tersebut. Di tengah jalan setan menggoda mereka. Pertama digoda Nabi Ismail, lari kau anak bodoh, masa kau mau disembelih ayahmu? Ayahmu itu yang luar biasa itu, yang tak jernih dari wataknya. Diambil Ismail kerikil dan dia melemparnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah jumratul ula. Makanya ada melempar di ibadah haji, melempar setan saudara-saudara. Kira-kira 500 meter, Ibrahim, kau ini seorang bapak yang bodoh. Lamanya kau baru memberi anak dan keturunan, tapi nyatanya kau sembelih. Percaya pada mimpi itu adalah tahayul, itu adalah syirik katanya. Dilempar Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jumratul wusta, jumrah penengah. Dan terlahir sama-sama digodanya. Dari kau Ismail, jangan kau lakukan itu Ibrahim. Mereka sama-sama melempar.
Akhirnya kewalahan iblis, itulah Jamratul Aqabah. Disitulah dia tersiksa, merasa putus asa, tidak akan bisa lagi mendaya Ismail dan Ibrahim. Semalaman Ibrahim mengasah, mengasah pedang itu biar tajam, biar tidak terlalu dirasakan sakitnya oleh Ismail. Nah, itu tugas matamu supaya kau akan melihat mata pedang saya ini akan menghunus lehermu. Iya ya, saya sabar insya Allah. Lantas, ucapan apa yang dilakukan oleh Ibrahim karena dia merasakan bahwa itu adalah Tuhan, tidak bisa dibantah, maka dia memuji kebesaran Allah. Datanglah takbir tadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia berpasrah kepada Allah sambil melayangkan pisaunya atau pedangnya ini dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh besar kekuasaan-Mu ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang didengar, tidak ada yang diyakini selain Engkau ya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Kekuasaan itulah kebesaran luar biasa, dan pujian patutlah Engkau terima. Dengan ketulusan hati Ibrahim menyelesaikan batanya dan juga kesabaran Ismail, seketika itu Allah memerintahkan Jibril, "Hai Jibril, selamatkan Ismail." Subhanallah, para tentera panglima Allah ini Jibril luar biasa, mampu dia menghentikan pedang itu agar nyampe ke Ismail dalam waktu seketika sekelip mata, dan satu sayapnya mengambil jiwa ke surga dengan waktu yang begitu singkat. Akhirnya selamatlah Ismail, digantikan dengan kibas. Setelah mengenai leher kibas ini, maka pedangnya Ibrahim tentu memancarlah darah itu, kenalah Ismail. Loh, sudah berdarah tapi tidak ada rasa sakit. Saya masih hidup perasaan saya, kata Ismail. Dia buka penutup matanya, nyatanya dia lihat kibas telah mulai mati menggeletar di sampingnya. Apa kata Ismail? Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Luar biasa kebesaran-Mu itu ya Allah, tidak ada yang menandinginya, dan Engkau selalu maha suci, bersih kedudukan-Mu. Ketuhananku tidak ada yang pilih bulu. Ketuhananku tidak pernah memberikan suatu kesakitan kepada hamba-hamba-Mu. Pantaskan Anda terpuji setiap pagi dan petang, sore dan malam. Tidak ada yang pantasnya kalau mengubati semua kekuasaan-Mu. Apa yang terjadi di diri Ibrahim? Dibuka matanya, nyatanya anaknya selamat. Kibasnya yang mati. Apa kata Ibrahim? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Tidak ada yang pantas disembah dan diyakini selain hanya Allah sendirinya, hanya Allah satu-satunya. Walaupun orang-orang kafir mengejek saya, iblis mengatakan saya orang bodoh, saya tulus ikhlas memberikan pengabdian. Inilah yang saya terima. Jibril senyum dan tertawa, dan dia menguatkan keimanan Ibrahim dan Ismail. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain hanya sendiriannya Allah. Allah itu adalah Maha Esa. Wa nasru abadah, atau itu pasti menolong hamba-hambanya. Wa azza jundah, bahkan Allah menguatkan balai tenteranya. Inilah saya Jibril, sekejap mata saya mampu menggantikan leher anakku dengan kibas, kata Jibril. Bahkan wahasamal ahzab wahda, dan berduka citalah orang-orang yang merasa keberatan dengan kealiman dan kepolosan seseorang hamba. Akhirnya mereka sama-sama takbir, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka pulang dari Ibrahim atas perintah Tuhan, dan dia berikanlah kibas itu ke seluruh warga, tidak pilih bulu, yang kaya atau miskin.
Inilah syariat kurban, saudara-saudara. Rasulullah mengatakan, tatkala kita mampu ada, kalau kita tidak mau berkurban, fala yaqribanna musallana, jangan dia satu masjid dengan saya, kata Nabi. Nah kalau yang berjamaah bagaimana mampu yang ada yang berkurban, ini Nabi tak bodoh. Pada Tuhan, ya Allah mengatakan tadi sesuai dengan ayat kita, inna a'tainakal kautsar. Tidak bisa kita mungkiri nikmat itu banyak kita terima. Walaupun kau bilang miskin, apakah Anda bisa menembus matamu, menembus hati dan jantungmu? Berapa miliar itu harganya? Tebusannya, syukurnya, bayarnya hanya satu, kata Allah. Fasholli li rabbik, pertama sholatmu. Jaga awal waktu, gurui, pelajari apa itu sholat. Jangan hanya sholat-sholatan. Sudah kita jaga sholat, wanhar dan berkorbanlah. Saya tidak ada uang Pak Ustaz, tidak ada kemampuan. Bantulah nanti orang-orang yang berkorban. Itu sama dengan berkorban. Dan beribadah sama dengan ayah, engkau ibu agama, ada dong bapak dan cari jawab kubur kok. Kau ada dong sesuatu, dia mau itu. Sampai termasuk bagian pengorbanan. Kau ngalung ada berkubur, semakin langit besok di mana untuk dampak corona Ustaz. Ada posisi karet, leher, jelek, kamu main. Pengorbanan dekorasi sesuai dengan kinari. Apalagi kita yang berkorban, ikhlaslah. Ikhlas kau berkorban, jangan kau pikirkan dia bagianmu, jangan kau upatkan bagianmu. Dua hukumnya yang selama ini mungkin kita tak lupa, sudah saya sampaikan di YouTube. Pertama, kamu yang berkorban harus berakad dengan panitia yang memberikan yang kurbanmu. Kalau dasar jual beli berarti dan beda itu korban, dan dia harus berakad. Kita pusat mali mudarat itu panitia. Yang kedua, kau wakilkan walaupun secara berjamaah kepada tukang sembelih untuk menghalalkan kurbanmu. Lakusim songoni, sewaktu di tukang koyok, ikhlas kau menyerahkan na pangilu keberkatan sonido. Mari betul-betul dia pada bagian dia baru majanglah 10 orang itu. Jadi dua ini adalah merupakan adab dan salam rukun, dan kita semua marilah kita nantinya insyaallah dengan beramai-ramai yang membantu yang berkurban agar kita mendapat senilai kurban. Kalau bisa bagi yang berkurban hanya sekali makan, ya kau makan kurbanmu. Yang paling wajib cukup hatinya, kata Ustaz Abdul Somad. Ambil hatinya, pangkam, ya makan selesai, ya. Padahal sekali keikhlasan, karena hati itu adalah harus perkakas dan kunci yang ada pada tubuh setiap binatang atau hewan, saudara-saudara. Jadi mari kita cemburui setiap tahun, marilah kita berkorban sebagaimana sholat tidak ada batasnya selama hidup dan mampu berkorban dan sholatlah. Kalau kita laksanakan ini, jaminan yang kita dapatkan, inna syani'aka huwal abtar, kata Tuhan. Siapa yang ingin jadi budaya kita, siapa yang ingin mencelakakan kita, dia sendirilah yang kena patoknya. Nampun may warumari na manjahati o ikilimbi, tuman na may pambalos na, kurban pinaiklasi na may patulena. Nampun sinukodo ko mesyan mamagdato ko mamay kanyakin tiho. Surah ko tutuhan, inna syani atahuan abatal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amma ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim Allahumma shalli 'ala Mujulu Sallallahu ala
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول